Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk Sobat Digi dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua pada siang hari ini dapat berjumpa dalam webinar dengan tema Study and Work as Researcher in Japan yang diselenggarakan oleh PT Digita Scientia Indonesia. Oke, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkanlah saya, Junita, selaku Master of Ceremony yang akan memandu webinar pada siang hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhir nanti. Oke Sobat Digi, dalam rangka bulan yang penuh kemenangan, izinkan saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih semangat dalam mencari ilmu dan juga pengetahuan. Oke Sobat Digi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Oke, acara yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan foto bersama. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga webinar pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu dan juga pengetahuan baru untuk kita semua. Amin. Oke, untuk menambah semangat setelah pembukaan tadi, saya ada sedikit jargon untuk Sobat Digi sekalian. Ya, apabila nanti saya menyampaikan Digita Scientia Indonesia, teman-teman bisa menjawab dengan lebih bisa dengan Digita, dengan tangan mengepal ke depan ya, yang penuh dengan semangat. Oke, saya ulangi. Apabila saya menyampaikan Digita Scientia Indonesia, Sobat Digi bisa menjawab dengan lebih bisa dengan Digita. Oke, paham ya teman-teman? Oke, sebelumnya teman-teman bisa open mic dan juga open kamera terlebih dahulu, biar kita semangat siang hari ini. Oke, saya mulai ya teman-teman. Digita Scientia Indonesia, lebih bisa dengan Digita. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Digita Scientia Indonesia, lebih bisa dengan Digita. Wah, mantap. Luar biasa sekali ya semangat dari Sobat Digi pada siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai next session, saya mau memberikan sedikit info tentang PT Digita Scientia Indonesia yang telah menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Oke, PT Digita Scientia Indonesia merupakan sebuah perusahaan penyedia produk dan jasa digital saintifik seperti Laboratory Information Management System atau LIMS, Electronic Lab Notes atau ELN, SEMDRAW, IoT System, serta Data Science, Machine Learning, dan Artificial Intelligence untuk aplikasi di berbagai sektor industri, seperti di bidang lingkungan dan kesehatan, pangan dan pertanian, mineral dan metal, serta kosmetik dan farmasi. Nah, yang menarik, dari PT Digita Scientia Indonesia ini, kami ada education platform, yaitu Orbital Learn, yang memberikan berbagai pelatihan di bidang sains, digital, dan juga teknologi untuk sobat-sobat Digi yang berminat untuk mengembangkan kemampuan dan juga skill untuk meningkatkan daya saing di era tantangan karir masa depan nih. Nah, di Orbital Learn ini menyediakan training yang sangat mudah diakses, fleksibel, tentunya dengan trainer atau mentor yang sangat berpengalaman dan juga harganya terjangkau. Sehingga siapapun menjadi lebih bisa dengan Digita. Oke, Sobat Digi, tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang PT Digita Scientia Indonesia. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa peraturan nih yang harus kita taati bersama dalam rangka keberjalanan dari webinar pada siang hari ini. Oke, berikut adalah beberapa peraturan yang harus ditaati. Yang pertama, link presensi akan dibagikan di sesi akhir training. Jadi pastikan Sobat Digi mengikuti training dari awal sampai dengan akhir ya. Modul dan juga record akan kami berikan maksimal H+2 setelah training melalui email dari masing-masing sobat. Kemudian, saat proses penyampaian materi, jika tidak ingin bertanya, Sobat Digi diharapkan untuk mode mute Zoom.
Kemudian jika ingin bertanya, teman-teman bisa aktifkan fitur raise hand terlebih dahulu dan dapat berbicara setelah dipersilakan oleh MC. Dan ini poin yang paling penting, diharapkan untuk seluruh Sobat Digi dapat open kamera, karena ini merupakan salah satu syarat untuk diberikannya sertifikat. Ya, sekali lagi untuk teman-teman Sobat Digi yang tidak terkendala, bisa dan juga wajib untuk open kamera, karena ini merupakan syarat untuk diberikannya sertifikat. Dan ada info menarik lagi untuk teman-teman yang mau ikut training, karena kita masih menyambut hari kemenangan, dari Orbital Learn ini kita mengadakan promo 30% untuk all training. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya gampang banget. Teman-teman bisa tinggal daftarkan diri teman-teman di www.orbitallearn.com atau bisa langsung hubungi admin yang tertera di layar. Oke, bisa di-screenshot dulu teman-teman infonya ini. Nah, aku kesulitan nih, Kak, mau ini mendaftarkan diri di Orbital Learn. Caranya gimana? Tenang aja. Setelah ini kita akan tampilkan video bagaimana cara untuk mendaftarkan diri teman-teman di website kami di Orbital Learn. Oke, ini ya videonya. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me, why'd you leave me lonely? Feeling wide and stony, now I'm stuck here wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then. Oke, itu tadi bagaimana cara untuk mendaftarkan diri di orbitallearn.com. Nah, saat ini kita ada promo diskon 30% untuk all training. Nah, diantaranya ada Smart Laboratory Series, kemudian Smart Environmental Series, dan juga ada Food Industry Series. Dan juga masih ada training-training lain yang sedang promo. Jadi, untuk update info promo dan juga diskon di all training kita, teman-teman bisa langsung kunjungi di www.orbitallearn.com. Banyak sekali diskon dan juga promonya. Tentunya diskon dan promo ini dibatasi oleh waktu ya, teman-teman. Jadi, siapa cepat dia check out, dia yang dapat. Oke. Oke, saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman semua yang belum follow Instagram Digita Scientia Indonesia, bisa langsung follow Instagram kami di @digita_scientia, ya, di @digita_scientia, atau teman-teman bisa give reaction di LinkedIn kami di PT Digita Scientia Indonesia. Sekali lagi, selain dia harus follow Instagram, ingat ya, jangan lupa untuk check out promo-promo kita untuk all training, ya, untuk all training. Oke, Sobat Digi, pada siang hari ini kita menghadirkan trainer yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang yang sudah sangat berpengalaman di bidang bioteknologi, dan saat ini beliau aktif sebagai researcher di Osaka University, di Jepang. Nah, izinkan saya untuk mereview sedikit profil dari trainer kita pada siang hari ini. Beliau adalah Ibu Pijar Religia STMT MN PhD. Nah, beliau merupakan specially appointed researcher di Molecular Microbiology Lab di Osaka University, Japan. Nah, beliau juga pernah menjadi lecturer dan juga researcher di Surya University. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia pada prodi Teknologi Bioproses dan kemudian melanjutkan magister di Magister Teknik di Universitas Indonesia juga, prodi Teknik Kimia, dan juga menempuh pendidikan Master of Engineering di Osaka University, Departemen Bioteknologi, dan menempuh pendidikan S3 untuk mendapatkan gelar PhD di Osaka University juga di Departemen Bioteknologi. Nah, beliau pernah menjabat menjadi Ketua Divisi Akademik Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI di Osaka.
Dia juga pernah mendapatkan beasiswa Unggul Dikti dan juga beasiswa Monbuka Gakso Scholarship. Nah, luar biasa sekali ya. Dan beberapa award yang pernah beliau terima, yaitu Best Student Paper Award 2022 from Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Dan juga beliau pernah masuk ke dalam 10 Exceptional Paper in Environmental Toxicology and Chemistry. Wah, luar biasa sekali. Langsung saja kita sambut trainer atau pembicara kita pada siang hari ini, Ibu Pijar Religia. Halo Bu, selamat siang. Oke, mohon maaf Ibu, suaranya di saya agak putus-putus Bu. Masih putus-putus Ibu, mohon maaf. Halo? Halo Ibu, ya sudah jelas Ibu. Selamat siang Bu. Oke, selamat siang. Oke, minal aizin wal faizin Bu, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin juga. Oke, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang ke acara webinar hari ini. Iya Ibu. Oke, karena pembicara kita sudah siap dan sudah membersamai kita dan pasti Sobat Digi di rumah juga sudah sangat tidak sabar untuk menerima materi dan juga sharing pengalaman dari Ibu Pijar. Untuk itu kepada Ibu Pijar Religia saya persilahkan Ibu. Oke. Bentar. Saya share screen ya. Slide-nya sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman dari Digita Scientia untuk undangan mengisi webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Pijar. Sekarang afiliasi saya di International Center for Biotechnology di Osaka University sebagai Specially Appointed Researcher. Jadi saya dikontak sama Digita Scientia untuk sharing pengalaman sekolah dan kerja di sebagai researcher di Jepang. Jadi sebenarnya hari ini lebih ke sharing-sharing aja sih, sharing-sharing santai. Dan semoga teman-teman bisa dapat some take home message buat kalau ada yang minat untuk studi atau juga kerja di Jepang. Oh ya, disclaimer dulu, kebetulan di rumah ada baby umur 2 bulan, jadi kalau misalnya kedengeran suara tangisan baby, mohon dimaklumi. Oke, ya hari ini saya buat temanya ini ya, Create Your Way to Japan. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin it works or it doesn't work buat teman-teman, tapi overall yang saya alami adalah seperti ini, mungkin ada yang bisa ditarik pelajarannya. Sebentar. Pointernya kelihatan nggak ya? Terlihat Ibu, jelas. Ya, oke. Oke. Ya, jadi ini kurang lebih my journey in Japan. Jadi saya tiba di Jepang tahun 2015 sebagai mahasiswa master di Osaka University di Department of Biotechnology. Lalu 2017 saya lulus master. Kebetulan programnya itu program integrated gitu, jadi 2+3, jadi 5 tahun, langsung lanjut ke PhD. Jadi 2017 sampai 2020 saya PhD, tapi kebetulan waktu itu 2020 saya withdraw with credit completion, jadi persyaratan sudah lengkap kecuali satu paper.
Jadi saya sudah sidang, tapi belum karena belum paper, jadi belum dapat digutinya belum dapat. Tapi saya withdraw karena saya sudah dapat pekerjaan di waktu itu di Micron Memory Japan, perusahaan semikonduktor, jadi yang produksi chip komputer, chip HP, game dan sebagainya. Jadi 2021 saya baru dapat diploma PhD, tapi kemudian saya memutuskan buat kembali ke akademisi karena setelah 1 tahun saya rasakan di industri kok rasanya saya lebih cocok di akademia ya. Jadi saya putuskan resign dan saya kembali ke kampus sampai sekarang masih jadi researcher di Osaka University. Jadi kurang lebih saya sudah spend hampir 8 tahun di Jepang. Nah, jadi apa sih yang mau kita obrolin hari ini? Overall-nya, jadi saya asumsikan teman-teman yang ikut webinar hari ini adalah teman-teman yang punya minat untuk entah studi atau bekerja di Jepang. Jadi apa sih kira-kira yang ingin saya share hari ini? Yang pertama, motivation. Apa sih motivasi teman-teman untuk berangkat ke Jepang? Lalu preparation, apa sih yang kita butuhkan, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat ke Jepang. Lalu expectation, expect what you will face in Japan, apa ya kira-kira yang akan saya hadapi setelah sampai Jepang gitu. Biar selama kehidupan di Jepang itu biar berjalan dengan lancar, bisa dinikmati, studinya bisa dinikmati, dan yang paling penting kalau misal studi bisa lulus dapat degree gitu misalnya. Lalu saya tambahkan di akhir ada do's and don'ts. Ini cuman beberapa tips and trick to help you survive the journey. Nah, yang bagian pertama, motivation. Kenapa sih Jepang? Kenapa harus Jepang? Motivasi teman-teman apa sih gitu? Ini akan jadi bagian yang apa ya? Bisa dibilang sangat penting selama perjalanan di Jepang nanti. Nah, ini saya share salah satu motivasi saya ke Jepang. Bisa dibilang karena dari kecil ya, saya tuh suka sekali sama salah satu pop culture Jepang, yaitu anime. Saya suka sekali serial detektif Conan. Mungkin teman-teman tahu, atau mungkin ada yang suka juga. Ini salah satu yang bikin saya berminat untuk berangkat ke Jepang untuk studi lanjut di Jepang. Nah, apa namanya itu dari kecil saya suka sekali sama anime. Jadi SMP, SMA saya selalu bermimpi untuk suatu hari berangkat ke Jepang. Jadi ketertarikan saya berangkat dari situ. Nah, yang kedua saya penasaran tentang bioteknologi. Jadi waktu saya di SMA, saya suka pelajaran biologi, chemistry. Saya nggak terlalu suka fisika, matematik setengah-setengah lah. Saya lebih suka biologi, kimia gitu. Jadi waktu SMA, karena tadi saya suka serial detektif Conan, itu ada satu karakter yang saya suka, karakter saintisnya itu Haibara. Haibara itu saya suka sekali. Jadi dari kecil saya bermimpi jadi saintis seperti dia. Makanya waktu SMA, gimana ya saya biar bisa jadi saintis, saya ingin sekali belajar bioteknologi begitu. Jadi waktu itu, waktu SMA saya cari-cari info, memang jurusan bioteknologi mungkin nggak terlalu banyak ya di Indonesia. Nah waktu itu UI baru buka jurusan bioproses, yang saya salah kira itu adalah bioteknologi. Padahal bioproses di Universitas Indonesia itu sebenarnya dia include-nya di teknik kimia. Jadi dia teknik proses sebenarnya, tapi proses-proses yang lebih bio, misal fermentasi dan sebagainya. Jadi akhirnya saya masuklah ke bioproses, bukan bioteknologi. Jadi saya masih penasaran waktu saya S1, saya masih ingin belajar bioteknologi gitu. Nanti studi lanjut saya ingin belajar bioteknologi begitu. Akhirnya saya cari-cari cara gimana bisa dapat beasiswa untuk jurusan bioteknologi di Jepang. Jadi salah satu yang bikin saya penasaran itu gimana sih cara orang bisa merekayasa gen
how gene could be edited itu waktu saya SMA itu saya nggak kebayang apa pakai pinset atau pakai apa itu saya nggak kebayang sama sekali ya karena zaman dulu juga internet terbatas jadi untuk hal-hal seperti itu masih sulit dibayangkan gitu dan alhamdulillah sampean waktu di Jepang saya belajar gene editing dan akhirnya saya tahu gimana caranya mengedit gene seperti itu. Yang ketiga waktu saya masih di Indonesia salah satu motivasi saya itu saya ingin jadi dosen. Saya ingin jadi dosen di universitas, di kampus, dan dosen sekarang kebanyakan persyaratannya harus sudah S3. Jadi waktu itu saya pikir, oke, karena mau jadi dosen, ya sekalianlah studinya diselesaikan sampai S3, begitu kan. Jadi itu menambah motivasi saya. Jadi akhirnya dari ketiga motivasi inilah yang membawa saya ke mencari cara untuk ke Jepang. Nah, teman-teman semua, kenapa sih butuh atau ingin bekerja atau studi di Jepang? Pasti ada banyak alasan dan tidak ada alasan yang benar atau salah, tidak ada alasan yang lebih baik daripada yang lain. Apakah misalnya untuk melanjutkan karir atau mungkin kayaknya keren deh sekolah di luar negeri, sekolah di Jepang. Atau itu memang passion atau ingin menambah pengalaman baru atau ingin membuat orang tua bangga, misalnya ingin jadi spesialis di bidang tertentu gitu. Itu ada banyak sekali macam motivasi dan semuanya baik gitu. Nah ya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kadang motivasi itu harus motivasi di awal itu penting, tapi carilah motivasi yang bisa keep you going through everything gitu. Jadi kayak karena waktu di Jepang pengalaman saya itu pasti ada up and down. Nah, kalau pas up nggak masalah gitu. Tapi kalau pas down, nah harus ada motivasi yang benar-benar bikin mikir kenapa ya kemarin aku mau kesini gitu. Nah itu yang akan bisa bikin kita semangat lagi untuk selesaikan apa yang sudah dimulai seperti itu. Nah, we will need more than just motivation to start a life in a new country. Karena ini negara baru, tempat baru, budaya baru, sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Banyak banyak tantangannya. Apalagi Jepang. Jepang orang-orang nggak bisa bahasa Inggris, kebanyakan pada bisa ya bahasa Jepang. Jadi awal-awal sampai sini pakai bahasa Tarzan gitu kan. Nah itu kalau motivasinya tidak kuat, itu akan sangat gampang down. Jadi untuk teman-teman yang punya niatan ke luar negeri, terutama buat untuk waktu yang cukup lama, saya sarankan selain motivasi, kita juga butuh persistence, work smart, work hard, attitude. Nah, ini semua yang akan membantu teman-teman selama dalam perjalanan studi atau kerja di luar negeri. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, motivasi yang kuat itu akan sangat dibutuhkan untuk diingat-ingat lagi, terutama di saat-saat yang sulit, di saat-saat down, di saat-saat stres dan sebagainya. Jadi, find the right motivation and chase your dream. Nah, ini mungkin termasuk bagian paling inti dari sharing saya hari ini, yaitu preparation. Apa sih yang mesti disiapkan, kapan mesti disiapkan, karena persiapan yang baik itu salah satu kunci ya buat membuka pintu teman-teman untuk sampai ke tujuan. Nah, ini saya mau sharing sedikit bagaimana saya sampai ke Jepang. Jadi waktu seperti saya share tadi, saya dari SMA sudah ingin sekali ke Jepang. Jadi dari SMA saya sudah cari info tentang beasiswa. Jadi waktu itu 2009 saya kelas 3 SMA, itu saya coba apply pertama kali beasiswa Max Membuka Gakusho. Ini beasiswa dari pemerintah Jepang yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Jadi waktu itu lolos screening dokumen, tapi saya tidak lolos di tes tertulis. Waktu itu ada tesnya macam-macam ya, ada bahasa, matematik, kalau nggak salah ada IPA juga. Nah itu saya nggak lolos di situ. Dan di tahun yang sama saya keterima di UI,
Akhirnya saya memutuskan, oke, saya fokus untuk kuliah di UI. Tapi selama kuliah, saya tetap menjaga motivasi saya untuk lanjut studi di Jepang. Nah, tahun 2012 itu saya tingkat 3 kuliah, ada peluang untuk melanjutkan master di di departemen yang sama, Teknik Kimia UI, tetapi untuk jalur fast track. Jadi tambah setahun dapat master. Nah, akhirnya saya coba, alhamdulillah dapat beasiswa. Lalu saya putuskan tambah setahun di UI untuk dapat master. Tapi saya tetap collect information buat lanjut studi di Jepang. Nah, 2013 saya lulus dari UI, saya kerja dosen di Surya University. Nah, 2013 itu saya 2013 sampai 2014 ya, itu saya benar-benar fokus cari info sekolah, lalu mulai ikut tes bahasa Inggris, TOEFL dan sebagainya. Nah, jadi waktu tahun 2014 itu saya apply 3 kampus di Jepang. Jadi yang pertama saya apply ke Tokyo Institute of Technology, lalu ke Nara Institute of Science and Technology, lalu ke Osaka University. Di saat yang sama saya apply 3 ini. Nah, untuk yang Tokyo Institute of Technology dan Osaka, itu dengan prosedur dengan beasiswa Monbuka Gakusho, Max, dengan prosedur yang university to university, ada U to U namanya. Kalau yang embassy itu government to government, G to G. Nah, saya yang untuk Tokyo sama Osaka, saya apply yang U to U. Nah, tetapi ternyata saya waktu itu dua-duanya sudah ujian, sudah interview, jadi sudah dapat profesor yang mau terima saya, tetapi ternyata di akhir saya harus isi pledge kalau saya hanya apply 1. Jadi saya harus pilih salah satu. Nah, jadi waktu itu cukup berat, saya bingung mau pilih Tokyo atau mau pilih Osaka. Tapi waktu itu pertimbangan saya paling simpel adalah living cost. Jadi beasiswanya sama, besarannya sama, tapi living cost di Osaka jauh lumayan cukup murah dibanding Tokyo. Akhirnya saya pilih Osaka. Jadi cukup yang cara milihnya realistis saja gitu, nggak terlalu yang jauh-jauh mikirnya. Yang nice saya rejected dari awal gitu. Jadi ya udah, akhirnya 2015 saya berangkat ke Jepang dengan program 5 tahun master plus PhD dengan beasiswa Monbuka Gakusho U to U. Nah, apa sih yang mesti di-prepare kalau teman-teman berminat untuk studi lanjut di Jepang, atau mungkin kerja, atau mungkin sekolah bahasa dan sebagainya. Jadi yang pertama, carilah the correct information, the right information. Informasi untuk cari sekolah sama untuk cari kerja pasti beda. Kalau misalnya mau sekolah, apakah dengan beasiswa? Kalau beasiswa, apakah beasiswa dari Jepang atau beasiswa dari pemerintah Indonesia? Kalau misalnya beasiswa dari Jepang juga ada yang dari pemerintah, ada yang dari company. Nah, itu benar-benar harus takes time ya cari information. Tapi zaman sekarang kan sudah sangat gampang, informasi di internet itu sudah sangat-sangat banyak. Jadi harusnya ini tidak terlalu sulit sih. Lalu kalau misalnya mau kerja, biasanya kalau kerja itu apakah butuh kemampuan bahasa Jepang? Nah, kalau misal butuh kemampuan bahasa Jepang, apakah teman-teman mau belajar bahasa Jepang di Indonesia? Apakah teman-teman mau cari sekolah bahasa di Jepang? Lalu kalau misalnya bekerja di Jepang, ada juga sih yang belakangan yang tidak perlu kemampuan bahasa. Itu biasanya ada, apa sih namanya itu, kayak job fair gitu. Saya ada satu yang cukup besar di Singapura, saya lupa namanya apa. Itu perusahaan-perusahaan besar, itu banyak yang datang ke situ. Dan saya dengar banyak cerita, ada banyak orang Indonesia, teman-teman lulusan entah UI, ITB, kampus lain, banyak sekali yang bisa dapat pekerjaan bahkan tanpa kemampuan bahasa Jepang. Nah, jadi first search for the right information. Nah, kalau sudah dapat infonya, bikin timeline, make a timeline. Misal kalau beasiswa, kapan deadline masukin aplikasi. Lalu bikin timeline mundur. Kapan harus siapkan surat rekomendasi, kapan harus siapkan skor bahasa Inggris misalnya.
Nah, bikinlah timeline Anda sendiri dan diikuti, dipatuhi seperti itu. Jadi apa ya? Butuh cukup disiplin sih buat fase apa sih perburuan, terutama perburuan beasiswa ya. Itu spend time cukup lama. Saya 1 tahun persiapan sampai akhirnya berangkat. Lalu complete the requirements, apply, go through the process. Terakhir, do your best and pray, of course. Nah, ini kurang lebih overall-nya seperti apa. Nah, ini saya kasih contoh. Ini ada linknya, link ke website Embassy Jepang di Indonesia. Ini saya screenshot salah satu program yang S2 S3 Max G2G. Nah, seperti ini misalnya jadwal penyeleksian, masa pendaftaran. Biasanya masa pendaftaran itu singkat ya. Yang saya temukan di aplikasi-aplikasi beasiswa. Biasanya less than 1 month, kurang dari 1 bulan. Seperti ini kan hanya 25 April sampai 15 Mei. Hanya kurang dari 30 hari. Itu masa aplikasi dokumen, lalu ada ujian tulis. Kalau yang G2G itu ada ujian tulis di di kedutaan, lalu ada wawancara. Nanti kalau sudah dapat hasil wawancara, kita mulai cari LOE dari kampus di Jepang. Lalu ada pengumuman final dan berangkat ke Jepang. Berarti jaraknya seperti teman-teman bisa lihat, itu bisa 1 tahun atau 1,5 tahun. Ini yang untuk S2 atau S3. Kalau yang U to U, nah ini bedanya. Kalau saya kemarin berangkat dengan U to U, ini saya cari informasi langsung di kampus, website kampus yang diinginkan. Jadi apply-nya bukan ke embassy, tapi ke kampus masing-masing. Nah, ada juga scholarship lain dari foundation atau company. Jadi ini saya mau lihat sebentar, mau tunjukkan sebentar. Ini ya, ini website kedutaan besar. Teman-teman bisa lihat, ini di informasi kebudayaan dan pendidikan, ada program-program beasiswa. Research student biasanya 6 bulan. Jadi research student itu teman-teman ke satu lab selama 6 bulan. Nanti kalau misalnya merasa cocok dan senseinya cocok juga sama kita, itu kita bisa lanjut ke S2 atau S3. Nah, ada juga yang tadi yang saya tunjukkan yang U to U, jadi yang apply langsung ke kedutaan. Undergraduate ini S1 ya. Nah, kalau S1 ini buat teman-teman SMA, yang lulus SMA, ingin lanjut S1 atau diploma di Jepang. Cuman bedanya kalau yang S1 di Jepang itu sedikit sekali yang dilaksanakan dalam bahasa Inggris, jadi masih dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kalau yang S1 itu harus sekolah bahasa dulu 1 tahun, baru lanjut S1-nya, program yang sama, yang bahasa Jepang. Jadi kelas semua dalam bahasa Jepang. Tapi kalau S2 dan S3 itu sudah sangat banyak yang bahasa Inggris. Kalau program saya full bahasa Inggris, kelas-kelas itu semua bahasa Inggris. Kegiatan-kegiatan the lab semuanya bahasa Inggris. Nah, itu bedanya yang S1 sama yang S2, S3. Ini ada banyak program-programnya, teman-teman bisa lihat di website ini. Saya ya ini chat ya. Terus, nah kalau yang U to U tadi seperti yang saya bilang, teman-teman cari informasi langsung ke kampus, website kampus. Jadi ini saya kasih contoh Departemen Biotechnology, tempat saya kuliah. Ini di bagian admission information. Ini skemanya ada skema untuk Max yang membuka Gakusho, ada yang skema private finance. Nah, kalau yang private finance yang banyak sendiri atau pakai beasiswa selain Max. Jadi banyak teman-teman di sini itu apply lewat LPDP. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau yang Max untuk master slotnya 4 orang. Ini yang tahun ini ya, udah ditutup berarti. Pendaftarannya tahun lalu, November
Tuh, lihat sebentar sekali ya, hanya 2 minggu aplikasinya. Jadi, siapkan semua dokumen itu jauh sebelum ini. Jadi, biasanya caranya itu lihat pengumuman yang tahun lalu, biasanya nggak jauh beda. Pengumuman tahun selanjutnya itu nggak jauh beda lah aplikasi periodnya. Nah, nanti tinggal ikuti step-stepnya. Kalau yang private finance, berarti harus spend time buat cari beasiswa lagi, beasiswa di luar Max. Nah, ini yang Osaka. Kalau misal ini saya kasih contoh, di Tokyo Institute of Technology, ada skema IGPA, International Graduate Program yang A. Ini enrollment-nya September. Degree-nya untuk master atau integrated doctor. Jadi integrated doctor itu yang 5 tahun, master plus doktor. Aplikasi paketnya agak panjang ya ini ya, September sampai Desember. Ini contohnya. Jadi cari informasi langsung di website kampus. Ini ada website JASO, Japan Student Service Organization. Ini ada bagian scholarship for study in Japan. Ini ada pamfletnya, Scholarship for International Student in Japan. Ini bisa teman-teman download. Tadi saya sempat sudah download yang paling terbaru. Nah, ini ada scholarship by JASO, local government, private foundation. Ini infonya sangat lengkap sekali. Teman-teman bisa cek langsung di websitenya JASO. Lalu misal besaran besaran beasiswanya berapa, itu ada semua di sini. Ini saya kasih ya linknya ya. Bentar. Saya kasih linknya di chat. Oke. Lalu untuk beasiswa dari perusahaan, ini saya kasih contoh misalnya Ajinomoto. Lalu ada juga yang dari foundation, Intex. Ini banyak teman-teman Indonesia yang dari Intex. Ada juga teman saya yang pernah dapat dari JICA. Jadi saya kasih linknya, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Lalu ini ada Intex. Ya, intinya ada banyak sekali ya di internet. Teman-teman tinggal cari. Seperti yang saya bilang tadi, carilah the correct information yang paling cocok buat teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, bikin timeline, lalu bikin to-do list, apa sih yang mesti disiapin buat apply beasiswa. Misalnya yang pertama, sertifikasi bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau untuk S2, S3 biasanya cukup butuh yang bahasa Inggris saja. Jadi entah TOEIC, IELTS, TOEFL. Biasanya Jepang TOEIC cukup. Jadi nggak perlu susah-susah dan mahal-mahal IELTS atau TOEFL ya. Karena ya orang Jepang juga bahasa Inggrisnya ya sedikit-sedikit lah sama kita. Lalu yang kedua, thesis proposal. Jadi cari profesor yang cocok sama bidang yang ingin kalian pelajari, kontak langsung profesor. Ini yang paling penting ya, kalau untuk dapat sekolah di Jepang itu harus sudah ada profesor yang mau menerima kita. Jadi cari profesornya, kontak, diskusi misal bisa lewat Zoom atau sebagainya, atau lewat email. Kenapa kita minat sama lab-nya, kita mau riset tentang apa. Kalau profesornya oke, baru kita bisa apply. Jadi seperti itu. Jadi kalau apply belum ada profesor yang mau terima, biasanya jarang diterima sama kampus, apalagi sama beasiswa. Nah, terus yang ketiga, kalau sudah melewati prosedur pendaftaran, dapat LOE, lalu
bisa apply beasiswa, ini bisa bisa terbalik juga ya. Kalau misal teman-teman yang LPDP mungkin bisa apply LPDP-nya dulu, baru cari kampusnya. Kalau yang Monbusho dapat LOE dulu, lalu apply Monbusho beasiswa, nah itu bisa kebolak-balik. Nah yang terakhir extra saving ya. Ini kenapa saya tambahkan di sini, karena kalau Max, kalau Monbusho itu baru dapat itu setelah kita datang, baru dapat uang saku pertama kali itu 1,5 bulan setelah sampai di Jepang. Jadi 1,5 bulan pertama itu butuh bawa uang sendiri memang. Nah jadi butuh save saman ya sampai sebelum ke Jepang. Dan tentunya juga kalau mau ikut tes TOEFL dan sebagainya kan juga butuh biaya. Jadi khusus untuk ini memang butuh menabung seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, it's all about correct preparation on correct timing. Make your own timeline and follow it. Kira-kira seperti itu. Nah, expectation apa sih yang perlu kita, apa sih yang bisa dibayangkan kira-kira kehidupan di Jepang seperti apa ya? Nah, ini Jepang, seperti ini ya, Jepang. Bentar. Oke, saya di Osaka. Osaka itu di sekitar sini. Osaka, lalu Tokyo itu di daerah Kanto, di sekitar sini. Ini Hokkaido yang besar ini. Hokkaido, Kyushu. Ini Honshu, Pulau Honshu, Shikoku. Nah, kalau mau berangkat ke Jepang, entah untuk sekolah atau untuk kerja, kira-kira kampusnya bakal di mana ya, tempat kerjanya bakal di mana ya, karena itu akan menentukan banyak hal. Living cost, atmosfer ini maksud saya suasana ya, suasana kotanya, apakah ramai atau sepi atau bagaimana. Lalu cuaca, kalau yang tinggal di Hokkaido sama yang tinggal di Osaka itu jauh beda cuacanya. Kalau di Hokkaido musim dingin itu full salju, Osaka belum tentu ada salju turun gitu kalau musim dingin, karena dia cukup hangat. Lalu akses ini bisa kalau misalnya teman-teman di Osaka akses buat ke tempat-tempat lain, misalnya ke Kyoto atau ke Kobe itu cukup mudah ya. Tapi kalau misal di tempat-tempat yang cukup jauh, yang ke utara, biasanya itu agak sulit ya akses di sini transportasi. Misal kalau di Osaka itu kereta atau bus itu banyak sekali. Tapi kalau sudah mulai ke yang daerah-daerah yang agak terpencil, bus mungkin 1 jam sekali dan sebagainya. Lalu campus and work life-nya seperti apa? Apakah sangat sibuk atau cukup santai? Itu bisa berbeda sekali ya. Jadi walaupun kampusnya sama, departemennya sama, kadang-kadang lab pun berbeda gitu. Ada lab yang jam 6 udah bisa pulang. Ada juga lab yang jam 8, 9 masih pada kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya butuh cari info orang dalam. Orang dalam di sini bukan yang gimana-gimana, tapi lebih ke mahasiswa yang sudah ada di situ. Misalnya mahasiswa Indonesia atau mahasiswa internasional yang sudah ada di situ, bisa teman-teman cari info kehidupan di kampusnya gimana ya, kehidupan di labnya gimana ya, lalu dicocokin sama kita. Kira-kira kita bisa nggak ya dengan style kerja seperti itu? Nah, kira-kira mungkin teman-teman bisa cari info lebih lanjut seperti tadi. Entertainment ini lebih ke apa ya? Misal kalau saya di Osaka karena tadi cukup dekat dengan tempat-tempat lain seperti Kyoto dan sebagainya, jadi banyak tempat jalan-jalan. Lebih ke seperti itu sih. Nah, ini saya tambahkan perkiraan biaya hidup waktu saya studi di Osaka. Ini perkiraan aja. Jadi kalau Monbusho itu dapatnya sekitar 145.000 satu bulannya, uang sakunya. Nah, kalau untuk biaya hidup, untuk rent, tempat tinggal, kalau sendirian sekitar 30.000 ada, yang sampai yang agak mahal 50.000 juga ada. Utilities ini gas, air, listrik, itu mungkin sebulan
Ya, tergantung pemakaian ya. Tergantung pemakaian. Terus biasanya kalau musim dingin otomatis jadi lebih mahal. Mungkin bisa spend di 5 sampai 10 ribu. Lalu kebutuhan telepon, internet, mungkin sama makan. Kalau masak otomatis lebih murah. Kalau sering makan di luar ya lebih mahal. Mungkin bisa spend di 10 sampai 30 ribu satu bulannya. Transport, mungkin transport buat jalan-jalan atau transport buat kemana, ke kampus dan sebagainya. Biasanya teman-teman di sini tinggalnya cukup dekat kampus, jadi jarak jalan kaki atau jarak naik sepeda. Jadi nggak terlalu spend di transport sebenarnya. Lalu entertainment ya buat main, buat ke bioskop dan sebagainya. Itu biasanya bisa spend di 120 ribu, bisa lebih, bisa kurang, tergantung lifestyle dan location. Seperti saya bilang, kalau max dapatnya sekitar 140 ribuan, jadi kalau spend segini masih bisa save sebulan 20 ribu lah. Nah, ini saya ambil dari websitenya Osaka University. Osaka di sini ya, Osaka di sini. Lalu di sekitar Osaka ini banyak prefektur lain, Hyogo, Kyoto, Nara, yang lumayan dekat, Wakayama, Shiga, Mie. Jadi dia sangat-sangat strategis, sangat-sangat convenient. Kalau terutama teman-teman suka jalan-jalan dan murah buat transportasi karena cukup dekat. Kalau dari tempat tinggal saya dulu ke Kyoto itu karena naik kereta cuma setengah jam. Karena kalau Osaka University itu agak di utara ya sebenarnya dia. Jadi tidak terlalu ramai. Jadi sangat enak sebenarnya buat sekolah. Ini juga saya ambil dari website Osaka University. Jadi sekarang students-nya sekitar 23.000. International student ada 2.500. Jadi lebih dari 10%. Sebagian besar Asia. Asia ini ya China, Southeast Asia, seperti Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, itu banyak sekali. Dan karena jumlah international student-nya sudah banyak, jadi support buat international student itu sudah bagus sekali ya dari sebelum datang, bahkan dari sebelum datang selama di kampus sampai kalau kita mau lulus, mau pulang ke negara masing-masing. Itu sudah bagus sekali. Misal support buat cari tempat tinggal. Kita juga pas datang, kalau di Osaka University, pas datang kita dapat mentor Japanese, mahasiswa Jepang. Dia akan bantu kita cari tempat tinggal, cari kontrak perusahaan buat handphone, lalu apa lagi ya, hal-hal macam-macam lah, kontak perusahaan listrik dan sebagainya waktu mau pindahan. Nah, ini sangat-sangat supportnya sangat bagus. Saya sangat rekomen kalau di kampus Osaka University. Nah, kalau teman-teman yang minat studi lanjut, kalau yang di natural science itu langsung masuk lab ya. Kalau yang sosial saya kurang paham, tapi kalau yang di natural science dari tahun pertama master atau doktor itu langsung masuk lab. Kalau untuk S1 masuk lab itu di tahun terakhir, tahun keempat saja. Jadi tahun 1 sampai 3 kelas, tahun keempat baru masuk lab. Nah, seperti apa sih lab itu di Jepang? Nah, kalau lab di Jepang agak berbeda ya sama di Indonesia. Dulu waktu saya di UI, biasanya satu lab itu ada beberapa dosen yang penelitian di lab tersebut. Nah, tapi kalau di Jepang, satu lab itu biasanya pakai nama sensei-nya, pakai nama profesornya. Seperti lab saya dulu, Watanabe Lab, berarti profesornya Watanabe Sensei. Nah, jadi di situ ada profesor, ada associate profesor, ada asisten profesor. Jadi umumnya ada 3, bisa kadang 2, bisa lebih. Nah, tapi pasti ada profesornya satu yang punya lab itu. Nah, lalu ada core time. Kadang ada lab yang punya core time, ada yang tidak punya core time. Kalau core time dulu lab saya jam 10 sampai jam 6. Jadi datang jam 10, jam 6 bisa pulang. Sebenarnya mau pulang lebih cepat juga nggak apa-apa sih. Tapi biasanya kalau mahasiswa PhD lebih malam stay di labnya. Nah, ini tiap lab bisa punya style berbeda-beda, core time-nya juga beda-beda. Lalu yang paling umum di Jepang itu ada yang namanya lab seminar.
Jadi lab seminar itu semua anggota lab berkumpul untuk mendengarkan presentasi progres mahasiswa atau ada juga kita sharing paper-paper yang kita baca di journal club. Jadi kita baca lalu kita bikin presentasi seperti itu, sharing ke teman-teman satu lab. Nah ini yang apa ya, budaya yang saya temukan di Jepang gitu. Mungkin di negara lain juga ada, tapi waktu saya di Indonesia masih jarang. Tapi sepertinya mulai diterapkan juga. Nah, lalu lab itu ada lab yang kecil, mungkin mahasiswa cuma 5 sampai 10. Ada juga lab besar yang bisa 20 sampai 30. Dulu lab saya cukup gede, cukup besar, 20-an something lah mahasiswanya. Jadi otomatis ada namanya lab manajemen ya, lab cleaning and management. Jadi semua member, semua mahasiswa dan staff itu bertanggung jawab akan kebersihan dan keteraturan lab. Nah, jadi itu benar-benar nggak ada itu namanya OB, itu nggak ada. jadi lab itu dijaga sendiri, dibersihkan sendiri seperti itu. Nah, ini kalau di Jepang 4 musim ya, musim semi, ada sakura dan sebagainya. Musim panas saya biasanya, dulu saya suka hiking. Ini waktu saya di puncak Fuji tahun 2016 dengan teman-teman di lab. Lalu musim gugur itu ada daun momiji, lalu banyak bunga-bunga ini seperti bunga kosmos. Lalu untuk musim dingin, kalau di Osaka sebenarnya hampir nggak ada salju. Jadi kalau mau lihat salju, kita ke utara dikit. Ini waktu itu saya di Nagano, nyobain main ski. Nah, ini dengan teman-teman international student, ini departemen saya, departemen bioteknologi, waktu baru datang 2015, ini teman seangkatan, ini teman-teman PPI, ini juga acara PPI Osaka, ini teman-teman, ini pas Idul Fitri, ini habis sholat Id tahun 2018, karena ya. Jadi banyak ya, sangat banyak mahasiswa Indonesia. Ini di lab saya dulu, di Watanabe Lab. Ini musim panas, biasanya kita ada summer party gitu, yang teman-teman yang cewek-cewek pakai yukata gitu. Nah, ini pas musim semi ya, ada sakura, biasanya kita hanami. Jadi duduk-duduk di bawah pohon sakura, kayak piknik seperti itu. Ini sensei saya, Watanabe Sensei. Nah, ini suasana di lab. Ini saya ambil foto random waktu di lab. Ya, ini sambil eksperimen, biasanya sambil kadang-kadang ngobrol seperti itu. Ini teman-teman dari ini Indonesia. Ini teman-teman, ini ruang office-nya ya. Jadi kalau yang ini ruang eksperimen, yang ini ruang office buat kerja desk work. Nah, ini meja eksperimen saya dulu, ini meja office saya dulu waktu PhD. Ini graduation, ini waktu saya graduation master, ini graduation PhD, ini teman-teman seangkatan, ini kebetulan saya lulusnya bareng sama suami juga. Nah, ini sensei saya, Watanabe Sensei dan Kato Sensei. Nah, ini bagian terakhir, the do's and don'ts. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti, bisa nggak ya survive tanpa bahasa Jepang? Bisa. Banyak, saya tahu orang-orang yang zero Japanese-nya, tapi ya survive aja sih di Jepang. Tapi memang kalau bisa bahasa Jepang itu sangat membantu, karena orang-orang Jepang memang kebanyakan susah bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau misalnya sangat bermanfaat kalau misal teman-teman mau ke dokter, teman-teman ada urusan administrasi dan sebagainya, kalau bisa bahasa Jepang tuh sangat membantu. Nah, ini ya, sering dengar tuh mungkin kalau di Jepang, kayaknya orang Jepang kerjanya gila ya gitu. Nanti aku kalau di Jepang kerjanya kayak gitu juga nggak ya gitu. Ya, kalau sekarang sebenarnya udah lebih santai ya mungkin. Kalau saya sih di lab nggak sebegitunya juga sih. Maksudnya
nggak sampai yang gimana-gimana banget. Tapi memang masih ada kalau untuk kerja, mungkin banyak lembuk dan sebagainya itu mungkin masih ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Tapi Jepang mulai ke arah yang lebih work-life balance dibilang gitu ya. Mereka mulai mau ke arah situ gitu. Nah, cultural difference pasti ada ya. Cultural difference namanya beda negara, beda bahasa dan sebagainya, dan butuh waktu buat menyesuaikan diri dari hal-hal misalnya sesederhana makan. Mungkin untuk teman-teman yang muslim butuh cari makanan yang halal dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau sekarang sudah enak sih, sudah banyak supermarket yang jual produk-produk halal. Tapi memang ya perlu waktu buat menyesuaikan diri. Tips dari saya adalah begitu sampai Jepang, bergaullah dengan orang Jepang. Jadi jangan melulu gaulnya sama orang Indonesia aja gitu. Biar biar dapatlah trivia hidup di Jepang seperti apa, gaullah dengan teman-teman Jepang di kampus, di tempat kerja. Biasanya bisa dapat tips and trick macam-macam, misal beli sayur murah di mana gitu misalnya, atau apply kupon beli beras dan sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat. Maaf ya. Nah, lalu ini saya beberapa juga tips inside work to survive. Jadi terutama untuk teman-teman yang berniat menghabiskan waktu cukup lama di Jepang untuk studi, misal untuk studi PhD, butuh mungkin minimal 3 tahun kalau untuk PhD. Apa sih yang bisa diterapkan ke diri sendiri gitu. Pertama, kalau dari saya, know exactly what you want to achieve. Jadi seperti yang tadi bagian pertama, motivasinya apa sih ke Jepang itu? Apa misalnya buat kenaikan karir, untuk personal achievement, untuk fulfill your curiosity gitu. Itu bisa macam-macam. Jadi benar-benar harus tahu, jangan sampai kita di sini tuh aimless gitu, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Itu sayang banget, spend waktu, spend energi, spend uang dan sebagainya. Yang kedua, jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, karena journey orang beda-beda. Banyak sekali yang gampang stres karena terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Saya pernah di fase seperti ini, makanya lalu saya belajar, PhD journey saya ya beda sama teman-teman PhD yang lain. Jadi setelah bisa paham itu, bisa dijalani dengan lebih santai. Lalu get a hobby atau get some hobbies, karena itu sangat membantu waktu teman-teman jenuh dengan pekerjaan, dengan eksperimen, misal di lab dan sebagainya. Lalu every little thing you do is an achievement, no matter how small it is. Kalau buat saya waktu di lab, sekedar bersihin meja eksperimen itu sudah saya anggap pencapaian, terutama kalau lagi stres. Jadi biar nggak stres-stres amat gitu ya. Nah, itu tadi inside work-nya, lebih ke diri kita sendiri. Ini saya tambahkan outside work, lebih ke gimana kita menjaga harmoni sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau yang pertama, build a good relationship with your supervisor at lab or work. Jadi kalau sangat penting ya, karena di Jepang itu seniority itu masih sangat terasa senioritas. Entah sama di tempat kerja ataupun di kampus. Jadi jagalah hubungan baik untuk misalnya teman-teman yang PhD, jagalah hubungan baik dengan pembimbing, karena pembimbing akan menentukan Anda bisa lulus atau tidak. Bukan berarti kita harus menjilat atau apa, enggak. Tapi jaga hubungan baik ini ya bisa dengan diskusi tentang project atau sebagainya. Dan satu hal, banyak yang saya perhatikan, banyak yang gagal karena tidak terlalu keras kepala, saya bilang. Jadi kita harus paham bahwa your supervisor wants to help you actually. Jadi supervisor tuh mau bantu kita. Jadi dan dia sudah spend bertahun-tahun dalam bidang tersebut. Jadi dia pasti punya wisdom dia sendiri. Jadi kalau dia punya suggestion, listen to it. Itu. Lalu learn from other students, senior or junior. Jadi bergaullah dengan teman-teman, bergaullah dengan mahasiswa lain, internasional, mahasiswa
Jepang, masuk Indonesia juga boleh. Senpai, senpai itu senior ya, senpai kohai, senior or junior. Lalu inisiatif never hurts. Jadi kalau misalnya di lab, kalau misal ada yang apa ya, misal kok ada yang berantakan ya, misalnya itu common things ya, common facilities gitu. Kok berantakan ya, beresin aja nggak apa-apa gitu. Jadi itu tidak akan merugikan kita, bahkan mungkin suatu saat bisa membantu. Lalu have a good circle of friends. Jadi ini yang paling penting, banyak sekali saya temukan teman-teman yang depressed karena dia terlalu banyak spend time sendirian. Jadi waktu di luar negeri itu kita menghadapi banyak sekali challenge. Punyalah teman-teman, mainlah keluar dengan teman-teman. Entah internasional atau entah teman-teman Indonesia atau teman-teman Jepang. Kalau saya dulu join PPI itu sangat-sangat membantu. Itu yang saya rasakan. Nah, penutupnya, before anything else, preparation is the key to success. Ini saya ambil tadi cari-cari di internet. Jadi good preparation bisa membantu teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman impikan, insya Allah. Mungkin sekian dulu, terlalu panjang mungkin. Kalau ada pertanyaan boleh bisa juga reach out ke LinkedIn atau ke email saya, kalau bisa saya jawab. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Pijar, luar biasa sekali materi yang telah diberikan oleh Ibu Pijar. Baik, sepertinya sudah banyak ya yang resen dan tidak sabar untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, buat Sobat Digi yang ingin mengajukan pertanyaan ke Ibu Pijar, bisa resen ya. Oke, sudah ada lebih dari 5. Oke, mungkin Kak Intan Firdausi Wardani ya, yang dari tadi sudah raise hand dan tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Kak Intan, bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih sekali atas materinya dan untuk webinarnya. Perkenalkan, nama saya Intan Firdausi Wardani. Yang mau saya tanyakan adalah, saya sebenarnya penasaran cerita setelah sekolahnya bagaimana. Karena tadi kan disampaikan bahwa setelah menempuh PhD itu sempat ke industri dulu, lalu kembali lagi ke akademia, begitu. Sebenarnya pengen tahu cerita di balik itu sih. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Ini langsung dijawab apa dikumpulin dulu pertanyaannya? Oke, bisa langsung dijawab saja ya Bu, biar lebih fresh gitu pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tadi dari yang industri ya, industri balik lagi ke kampus. Jadi waktu itu saya sebenarnya sudah selesai, tinggal dapat diploma, lalu saya ke industri perusahaan semiconductor sebagai quality engineer, proses quality engineer. Nah, di situ saya pertama kali merasakan kerja di pabrik. Ya, jadi saya di pabrik, pindah kota, saya waktu itu pindah ke Hiroshima. Dan saya sudah dari 2009 sampai 2020 selalu di kampus, lalu pindah ke industri, dan sangat-sangat berbeda ya ternyata kehidupan akademia dan industri. Alasan kenapa saya ingin coba ke industri ya penasaran sih sebenarnya. Industri kayak apa sih gitu. Nah, sebenarnya kalau dibilang berat ya cukup berat ya untuk kehidupan di pabrik. Karena perusahaan semikonduktor itu 24 jam dia otomatis, semuanya otomatis, jadi pakai robot seperti itu ya kalau bikin chip itu. Jadi semuanya di handle di komputer sebenarnya. Jadi sebenarnya kerjanya bisa remote, tapi karena 24 jam, anything can happen. Kadang-kadang saya dapat telepon di jam 11-12 malam, suka ada trouble dan sebagainya yang harus diselesaikan saat itu juga. Nah, itu cukup mungkin lebih ke terbiasa atau enggak ya. Mungkin saya sudah lama di kampus, jadi saya belum terbiasa sama kehidupan seperti itu. Lalu apalagi ya, waktu itu cukup spend
Overwork tuh apa sih? Apa namanya? Kalau bekerja di luar Lembur bukan? lembur ya. Jadi lumayan banyak lembur. Jadi waktu itu saya sempat stres juga ya, karena beban kerja yang banyak. Dan waktu itu lagi di tengah-tengah pandemi, dan perusahaan saya waktu itu cukup ketat. Jadi kalau lagi emergency situation, kita tidak boleh keluar dari Hiroshima. Sedangkan waktu itu suami saya di Osaka, saya di Hiroshima. Jadi beberapa bulan saya nggak bisa ketemu suami kan. Jadi waktu itu saya pikir kehidupan seperti ini nggak cukup, nggak akan sustain lama gitu. Jadi akhirnya saya pikir sepertinya saya harus memilih begitu. Akhirnya saya putuskan untuk balik ke kampus dan saya resign. Kira-kira seperti itu sih ceritanya. Boleh ada follow up question nggak ya? Sedikit aja. Oke, boleh Kak, silakan Kak. Saya. Sepertinya sangat tertarik ya dengan cerita dari Ibu Pijar. Untuk misalnya nih, kan berarti panggilan hati itu memang ke dunia akademia begitu. Is it worth it to spend that time in industry just for curiosity, just for trying, atau lebih baik memilih untuk langsung linear aja ke akademia gitu? Nah, that's a good question. Kalau ditanya is it worth it, I think yes. Karena ada pelajaran yang saya dapat waktu saya di industri. Di industri saya belajar berpikir lumayan dituntut berpikir cepat untuk ambil decision. Itu yang tidak ada di akademia. Akademia itu cukup santai. Jadi deadline itu cukup santai. Tapi kalau di industri kita banyak sekali yang kita kejar. Banyak seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya saya dapat telepon trouble jam 11, 12, I need to decide what to do. Saat itu juga, itu yang saya dapatkan di industri. Lalu di industri ada hal-hal yang akhirnya saya terapkan setelah saya kembali ke kampus. Jadi seperti making decision tadi, lalu waktu itu saya di mana namanya, waktu di industri itu kan semua data kan di server ya, semua data di server, jadi saya bisa cek dimanapun saya berada. Waktu di kampus saya pakai bioreactor juga otomatis 24 jam bekerja, tapi kita tidak punya sistem untuk pantau apakah bioreactor ini bekerja dengan baik atau tidak. Saya terapkan apa yang saya kerjakan waktu di industri itu di yang saya kerjakan sekarang. Jadi sekarang teman-teman di lab itu bisa pantau bioreactor itu selama 24 jam. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dimanapun kita selalu berusaha ambil pelajaran, sesedikit apapun itu pasti ada pelajarannya. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak, worth it sih. Iya. Thank you pertanyaannya. Sudah Terima jelas kasih Kak Intan? atas jawabannya. Oke, terima kasih kepada Kak Intan Firdausi atas pertanyaannya dan juga Bu Pijar sudah menceritakan pengalamannya, sharing pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, karena masih banyak yang raise hand, Kak Rifan ya, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, bisa open mic, Kak. Kak Rifan Nurfalah ya. Cek, halo. Iya, Kak, terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Ibu Pijar, Mbak MC dan rekan-rekan sekalian. Izin bertanya, Bu. Awalnya tadi juga saya ingin bertanya mengenai atmosfer di industri, tetapi ternyata sudah ditanyakan sebelumnya. Saya izin bertanya selanjutnya mengenai dari kehidupan pada saat kuliah, Ibu. Pada saat kuliah berarti tadi setelah disampaikan itu, apakah bimbingannya hanya berupa progress report dan semacam itu, atau seperti di Indonesia kita face to face dengan sensei atau bagaimana? Lalu apakah ada kewajiban untuk publish di jurnal, Ibu, atau tidak? Dan boleh diceritakan mengenai sidang akhir di Jepang? Itu aja. Terima kasih Mbak. Oke. Ya, saya langsung jawab ya. Jadi yang pertanyaan pertama soal bimbingan. Jadi kalau di lab, waktu di lab saya dulu di Watanabe Lab itu, kita selain progress report itu satu semester
1 tahun 3 kali kalau di departemen Biotek ya sepertinya. 1 tahun itu 3 kali. Jadi presentasi di depan teman-teman satu lab. Nah, lalu kita ada juga weekly meeting. Nah, weekly meeting ini dia small group. Jadi dulu ada grup, misalnya grup gene editing, lalu ada grup yang lain-lain misalnya. Jadi satu grup ini akan face to face sama sensei. Kita share selama seminggu itu kita ngapain sih? Kita eksperimen apa aja, hasilnya apa aja, terus minggu depan kita mau ngapain. Itu kita share di weekly meeting ke sensei. Nah, jadi selain progress meeting dan weekly meeting ini, kalau misalnya kita merasa butuh buat diskusi benar-benar sendirian sama sensei, itu anytime bisa, tinggal janjian sama sensei. Nah, tapi seperti saya bilang, beda lab, beda budaya. Ada lab yang punya weekly meeting, ada yang dia monthly biasanya, atau bi-weekly. Itu bisa beda-beda ya. Tapi untuk bimbingan face to face itu ada. Dan sangat saya sarankan untuk face to face sama sensei, karena kadang kalau misalnya di weekly meeting itu kan rame ya, misalnya ber-4 atau ber-5. Jadi sensei itu perhatiannya kan terbagi ya ke 4 atau 5 orang. Jadi kadang ada saran-saran yang hanya didapatkan waktu kita langsung sendirian ke dia gitu. Jadi saya malah lebih suka langsung face to face berdua aja sama sensei. Jadi kita bisa dapat lebih banyak insight. Nah itu. Terus pertanyaan yang kedua tadi soal sidang ya? Iya, Bu. Kewajiban publish, Bu. Kalau kewajiban publish tergantung departemen. Kebetulan di departemen kalau Bioteknologi Osaka University, waktu angkatan saya wajib publish 2 paper, 2 paper. Terus angkatan setelah saya kalau nggak salah diturunkan jadi 1 paper. Beda departemen, beda peraturan. Kalau di yang saya tahu di Naval, di teknik perkapalan itu 3, di teknik kimia juga 3. Jadi itu benar-benar tergantung sama departemen masing-masing peraturannya. Lalu yang terakhir sidang ya. Sidang itu kalau di departemen bioteknologi waktu PhD, pertama kita ada sidang tertutup. Sidang tertutup hanya kita, pembimbing dan penguji. Nanti di sidang tertutup oke, maksudnya lulus, diizinkan untuk sidang terbuka. Sidang terbuka ditonton oleh semua profesor di departemen, dan kalau ada mahasiswa yang mau join bisa. Dan sekarang juga karena sudah bisa lewat Zoom, lebih banyak sih yang bisa join. Jadi kalau di Departemen Bioteknologi sidangnya 2, lalu setelah sidang terbuka kita ada close interview dengan semua profesor. Jadi di close interview itu kita ditanya lagi kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan yang kita jawabannya belum memuaskan, kita ditanya lagi di situ. Lalu di situ juga kita ditanya misal setelah lulus mau ngapain dan sebagainya. Jadi gambarannya seperti itu sih kira-kira. Mbak MC boleh izin meneruskan? Oke, Mas Rifan, silakan. Ya, baik Ibu, izin meneruskan. Berarti kalau bimbingannya itu lebih ke materialnya ya Bu, bukan ke format itunya, tugas akhirnya. Oh, enggak. Ya, format tugas akhir ini maksudnya nulis skripsi gitu ya Mas Rian, atau nulis tesis gitu ya? Iya benar Bu. Jadi kalau di kita, maksudnya kalau di yang saya rasakan waktu kuliah, waktu bimbingan itu memang lebih ke konten eksperimen ya, konten eksperimen. Jadi minggu itu misal kita eksperimen apa, kita ada kesulitan apa, lalu misalnya bahas sama sensei, kenapa ya, misalnya harusnya ada hasil nih, harusnya kalau saya tuh elektroforesis misalnya, saya nggak tahu, agak susah di biotek itu kita running elektroforesis, harusnya muncul band, tapi bandnya nggak muncul, kenapa ya gitu, misalnya dibahas seperti itu. Selain troubleshooting masalah, bisa juga bahas konsep idea project kita. Jadi misal kita sudah sampai step ini,
selanjutnya kita mau eksperimen apa ya. Jadi benar-benar waktu master 2 tahun atau PhD 3 tahun itu kita mengerjakan satu project dan itu bisa berubah-ubah sesuai situasi. Jadi ternyata cara ini nggak work, kita harus cari cara lain untuk bisa tetap dapat objektifnya. Nah, nanti begitu selesai 2 atau 3 tahun itu kita rangkum di presentasi atau di tesis. Jadi sensei sebenarnya nggak terlalu peduli ya sama isi tesis kita, detail format seperti itu, dia nggak terlalu peduli. Dia lebih peduli konten eksperimen dan objektif eksperimen proyek tersebut gitu. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Pijar dan Mas Rifan. Oke, pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan dari Mas Yaki ya. Bisa on kamera dan juga on mic terlebih dahulu, Mas Yaki. Oke, selamat sore sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya Kak, izin off kamera karena kamera saya nggak bisa digunakan. Mohon maaf. Oke, Kak. Oke, selamat sore Ibu Pijar. Terima kasih atas presentasinya tadi yang sudah sangat luar biasa dan insightful buat saya. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait perjalanan ini ya, mendaftarkan diri ke Max-nya. Untuk yang pertama dari saya, bagaimana sih untuk mempersiapkan topik atau proposal penelitian yang hendak kita kaji lebih lanjutnya? Soalnya dari saya sendiri juga belum tahu nih, belum punya arahan kayak mau fokus kemana sih gitu. Mungkin adakah tips and trick tips lebih lanjut untuk hal tersebut? Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah setelah kita tahu nih kita mau topik apa yang akan kita kaji lebih lanjut, bagaimana cara mencari universitas yang cocok untuk kita atau yang bisa mendukung kita dalam melakukan penelitian tersebut. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih, Bu. Oke. Iya, jadi untuk yang pertama soal topik ya, ini lebih ke proposal riset gitu ya sebelum daftar maksudnya. Iya, betul Ibu. Oke. Jadi kalau waktu itu saya pribadi, jadi waktu itu kan saya tahu program Biotech Osaka lagi buka aplikasi untuk beasiswa. Jadi waktu itu saya cek lab-labnya seperti apa, saya baca penelitiannya seperti apa, dan kira-kira lab apa ya yang paling saya minat lah topiknya itu. Nah, di situ kalau untuk menulis riset proposal, jadi sebaiknya teman-teman pelajari dulu lab itu penelitiannya tentang apa. Biasanya di website lab itu ada list publikasi lab tersebut. Jadi lab itu sudah publish paper apa saja, sensei itu sudah publish paper apa aja. Teman-teman bisa baca, jadi tahu, oh kira-kira lab ini tuh ngerjain ini ya ternyata gitu. Nah nanti dari situ ide teman-teman punya ide sendiri untuk diajuin ke senseinya, atau bisa juga reach out ke senseinya, misalkan seperti menyatakan kalau teman-teman minat untuk join lab tersebut, dan teman-teman minat misalnya topik tertentu, tetapi bisa juga tanya ke senseinya apakah senseinya punya project, itu juga bisa. Jadi bisa dari kita, atau biasanya sensei punya project yang belum ada mahasiswa yang mengerjakan, nanti bisa juga kita nanya, ada nggak sensei punya project tertentu. Tapi kalau untuk awal, untuk apa ya, ibaratnya itu untuk inilah ya, untuk biar sensei itu berminat untuk menjadikan kita mahasiswanya, kita lebih baik show inisiatif kalau kita sudah baca papernya dan kita punya idea, kita mau mengerjakan ini. Misal, nanti urusan begitu sampai di sini, kita bisa lakukan, kita bisa eksperimen apa yang tadi kita ajukan, atau bisa juga dirombak lagi setelah diskusi dengan sensei. Karena yang pengalaman saya waktu itu, research proposal saya at the end ya nggak kepake. Begitu saya sampai di lab, kenyataan lapangan seperti ini, lab punya alatnya seperti ini, oh ternyata saya tidak bisa ya
kerjakan apa yang tadinya saya tulis di riset proposal saya, itu tidak masalah. Karena riset proposal itu untuk tahap di ini aja, screening pertama saja biasanya. Kalau misal bisa dikerjakan, alhamdulillah. Kalau misalnya setelah sampai di Jepang ada proyek lain, ya didiskusikan dengan sensei. Tentunya yang harus teman-teman minat. Kalau teman-teman nggak minat, biasanya nanti malas-malesan ngerjainnya begitu. Nah itu soal research proposal. Terus yang kedua tadi apa? Saya lupa. Sorry. Untuk mencari universitas setelah tahu topik yang mau kita tindak lanjuti tadi. Oke. Ya, jadi kalau saya tadi kan urutannya saya udah fokus ya, saya mau ke kampus mana dulu, lalu baru saya lihat topiknya apa. Bisa juga yang seperti disampaikan Mas Zaki tadi, ada topik tertentu, cari kampusnya. Itu juga bisa. Jadi pendekatannya dari topik dulu, lalu cari sensei yang kira-kira mengerjakan di bidang tersebut. Mungkin tipsnya bisa cek di Google Scholar, misal kata-kata kunci dari penelitian yang teman-teman minat itu, cek di Google Scholar paper apa yang lagi ngetren di bidang tersebut. Lalu misal bisa juga cari langsung di kampusnya, kira-kira ada nggak yang ngerjain topik tersebut. Kalau mau cari kampus, tadi seperti saya bilang, location matters. Jadi kalau misalnya teman-teman ada preferensi kampus-kampus tertentu, langsung cari saja di dalam kampus itu ada nggak sensei yang ngerjain topik yang kita pengenin itu. Itu sih paling urutannya. Oke, mungkin ada pertanyaan sedikit lagi, apakah boleh? Oke, boleh ya Kak, Bagi silakan. dong pertanyaannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya berarti kalau untuk tadi yang Ibu sampaikan berarti ada 2 jalur ya, entah dari topik dulu atau universitas baru ke topiknya. Berarti pertanyaan saya selanjutnya untuk misalkan saya ingin coba U2U, berarti meng-email sensei atau universitas yang terkait. Nah, itu berarti kalau untuk meng-email ya, isi dari email tersebut adalah berupa ketertarikan dengan lab sensei tersebut, dan kalau bisa sekaligus proposal riset yang telah kita buat sebelumnya. Apakah betul? Ya, jadi gini, ada banyak cara ya buat approach sensei gitu. Untuk lewat email, pastinya akan sangat bagus kalau kita state kalau kita minat dengan topiknya dan kita sudah pelajari lab-nya itu eksperimennya tentang apa. Akan sangat bagus kalau teman-teman sudah punya ide mau eksperimen apa. Tentunya masukkan CV, langsung taruh CV di email pertama, nggak masalah. Kalaupun misal teman-teman belum punya idea mau eksperimen apa juga nggak masalah. Jadi state your interest first, put your CV. Kenapa Anda interest? Itu penting. Jadi untuk menunjukkan kalau memang Anda niat. Begitu, kira-kira kalau mau approach sensei pertama kali. Oke, kalau dari saya cukup. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Zaki dan Bu Pijar. Oke, langsung saja, karena masih banyak yang ingin bertanya. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan dari Kak Tri Prabowo. Bisa open mic dan juga open kameranya, Kak. Baik, terima kasih Mbak MC atas kesempatannya. Ini mohon maaf, saya sudah coba untuk starting video, cuma nggak bisa-bisa nih. Mungkin ada kendala teknis. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Pijar ya, Bu Pijar, sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ini sangat saya tunggu-tunggu, Bu Pijar. Soalnya saya beberapa bulan belakangan emang saya fokus concern untuk lanjut studi PhD saya di Jepang. Dan alhamdulillah Digita Sainta menyambut ya doa saya. Terima kasih juga kepada Digita Sainta. Oke, ini saya ada beberapa pertanyaan Bu Pijar. Yang pertama tadi mungkin langsung pertanyaan teknis ya untuk apply di scholarship max. Nah, itu salah satu ada note di bagian official website-nya itu tertulis bahwasanya diperbolehkan
nomor 11 kalau tidak salah. Di note yang bagian 11 itu dituliskan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat sebelumnya. Dan di sini saya artikan berarti diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat yang lama ataupun yang udah expire, ataukah seperti itu atau bagaimana ya Ibu? Mungkin ini sangat teknis Bu ya pertanyaannya untuk dalam pendaftaran beasiswa ini. Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua saya, karena tadi sudah disinggung banyak tentang LOA, ini saya ingin menanyakan mengenai sistem untuk mendapatkan LOA, khususnya ini untuk sistem penelitian di sana dan juga penerimaan mahasiswa di sana ketika kita sudah menghubungi sensei tadi yang Ibu Pijar sudah sampaikan. Ini sedikit sharing ini Bu Pijar. Saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu sudah mencoba untuk mengkontak sensei di sana, profesor di sana, dan responnya sangat bagus. Tapi setelah beberapa hari kami berkomunikasi, pertama mereka mengatakan, sensei mengatakan mereka menerima, tapi dengan syarat saya harus mengganti topik penelitian saya, karena karena saya tentang perikanan Bu ya. Jadi spesifik spesies ikan yang diteliti itu harus sama dengan concern spesies yang mereka teliti. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi secara umum, secara general, semua analisis dan juga metode itu sama, tapi hanya berbeda di jenis spesies. Maka mereka mensyaratkan untuk mengganti spesies tersebut. Namun setelah saya ganti, setelah saya ubah sesuai dengan arahan mereka, arahan sensei, tiba-tiba ada pengumuman terbaru bahwa setelah rapat dengan intern dari fakultas dan juga beberapa sensei di sana, lab khususnya, mereka katakan bahwa belum ada proyek dan juga tidak ada SDM yang akan membantu. Nah, di sini saya mengartikan bahwa tidak ada proyek, apakah di penelitian di sana wajib di bawah kendali ataupun di bawah proyek sensei ataukah seperti apa ya Bu? Soalnya kan kita kan udah mendaftar by beasiswa gitu kan Bu ya. Tentu kita ada juga dana beasiswa, dana penelitian yang akan mengcover penelitian kita. Tapi mereka sudah dulu hari untuk menjelaskan bahwa belum ada proyek gitu. Nah, kemudian mereka juga mengatakan tidak ada SDM untuk membantu. Berarti pertanyaan selanjutnya saya mengasumsikan apakah penelitian di sana juga harus dalam bentuk by team ataukah bisa dikerjakan secara mandiri, secara perorangan. Mengapa harus mereka pihak sensei tadi ataupun fakultas tadi mengatakan bahwa belum ada SDM untuk membantu mengcover dalam penelitian ini. Nah, itu pertanyaan saya yang kedua. Dan yang ketiga nih Bu, aduh ini ada banyak nih. Tadi ada Monly Stephen yang tadi Ibu sampaikan, kurang lebih 145 Bu ya, 145 yen gitu kan Bu ya, untuk PhD. Nah, ini mungkin iseng nih Bu pertanyaan saya Bu, apakah itu cukup untuk mengcover kalau misalnya seandainya kita untuk melanjutkan studi PhD berbarengan dengan kita membawa pasangan kita di sana. Walaupun saya dapat informasi dari pembimbing saya di Indonesia bahwasanya di sana untuk keluarga itu di-cover semuanya. Mungkin itu Bu tiga pertanyaan saya. Semoga bisa ditangkap Bu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Moderat, Mbak MC dan juga Bu Pijar. Terima kasih. Maaf Ibu, suaranya putus-putus Bu. Sertifikat bahasa Inggris begitu maksudnya? Iya Bu, sertifikat bahasa Inggris benar. Itu di website official website itu kalau misalnya tadi Ibu kan tadi kan munculin yang dari Max itu Bu ya. Yang nah itu di bagian note yang di bawah itu ada tulisan bahwasanya diperbolehkan untuk menggunakan sertifikat sebelumnya yang dimiliki. I see. Di nomor 11 Ibu kalau tidak salah. Note nomor yang pakai kedutaan kah? Iya Bu, ini ya maaf Bu, ini skemanya G2G Bu, bukan U2U. Oh, yang G2G. Iya benar. Saya mohon maaf Ibu, ini lompat-lompat jadi. Oke. Yang G2G itu oke. Oh, saya baru tahu juga. Kalau misal ada tulisan seperti itu, mungkin bisa di cross check. Mungkin bisa langsung tanya kali ya. Saya kurang tahu karena
karena mungkin lebih baik pakai yang masih berlaku ya kalau yang bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya ada keterbatasan, misal keterbatasan waktu dan sebagainya sehingga tidak sempat untuk tes lagi, mungkin bisa langsung kontak ke kedutaan. Itu. Kalau saya jawab juga takutnya nggak valid gitu ya. Oke. Terus kalau pertanyaan yang kedua soal project itu tim apa bisa atau bisa sendiri? Sendiri bisa. Jadi gini, kalau untuk mahasiswa PhD, jadi biasanya lab itu punya dana, lab itu punya dana, entah dana dari kampus atau dana dari project. Kalau misalnya itu dana project di sini maksud saya ada yang ngasih dana gitu ya, entah dari funding, badan funding atau sebagainya yang projectnya sudah di step dari awal. Nah, biasanya ada mahasiswa PhD yang mengerjakan khusus project yang sudah di funding dari awal ini. Nah, ini udah ada dananya. Tapi ada juga yang mengerjakan project yang tidak ada dananya. Tidak ada dana di sini bukan berarti artinya kita jadi nggak bisa kerja, enggak. Jadi lab itu punya dana lab, dana umum lah ibaratnya untuk keberlangsungan lab. Jadi untuk mahasiswa yang tidak ikut project itu biasanya pakai dana umum lab ini tadi. Nah, kebetulan saya waktu itu project saya juga bukan yang udah punya funding dari awal. Jadi project saya pakai dana lab yang dana umum lab ini tadi, dana keberlangsungan lab tadi. Jadi kalau soal dana itu tergantung lab ya, itu tergantung lab masing-masing. Kalau misalnya lab itu merasa dia tidak punya cukup dana untuk membiayai eksperimen, mungkin sensei itu akan bilang dari awal, oh saya belum bisa terima mahasiswa karena tidak punya cukup dana. Biasanya entah senseinya udah mau pensiun atau malah senseinya baru buka lab dan sebagainya. Itu bisa jadi. Nah, lalu apakah pasti ada tim atau sendiri bisa? Ini tergantung ya. Bisa jadi kalau misalnya saya kurang paham yang ditanyakan tadi itu tidak ada SDM yang bisa mengerjakan tuh, mungkin maksudnya saya kurang paham juga karena selama saya PhD pekerjaan saya ya overall hampir semua saya kerjakan sendiri, semua eksperimen. Kalaupun ada analisis yang butuh yang tidak ada alatnya di lab, itu kita kirim sampel, itu bisa. Nah, jadi saya kurang paham apa yang dimaksud dengan sensei yang dibilang sama senseinya Mas tadi, tidak ada SDM itu apa, tapi mungkin maksudnya ada metode-metode yang tidak bisa dilakukan di lab, mungkin itu maksudnya, tapi agak aneh sih kalau misalnya alasan tidak jadi diterimanya itu. Atau saya nggak bisa nebak ya alasannya apa, tapi yang ingin saya bilang adalah bisa dikerjakan sendiri, itu bisa, nggak perlu ada tim gitu. Terus tadi pertanyaan terakhir apa ya? Saya udah lupa lagi. Terkait monthly stipendnya Bu, yang 145.000. Ya. Keluarga cukup apa enggak ya? Sebenarnya banyak sih yang bawa keluarga ke sini, bawa istri dan bawa anak dengan beasiswa Mombusho yang 145.000 itu tadi. Dan saya tidak tahu karena saya tidak menjalani bagaimana bisa dicukupkan, tapi ada teman-teman yang seperti itu ada. Dan tapi biasanya mereka ini ya ada kerjaan part-time job di luar. Part-time job di luar. Sebenarnya kalau mahasiswa Mombusho itu tidak boleh part-time job sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman yang bawa keluarga dan part-time job ini mungkin dia izin dulu ke senseinya, bisa jadi. Jadi akhirnya bisa untuk part-time job, tapi perjanjian di awal sebenarnya tidak boleh part-time job. Jadi kalau bisa atau tidak, balik lagi, tergantung lifestyle. Tergantung lifestyle. Kalau misalnya dirasa kurang, bisa part-time job, tapi harus ngobrol dulu sama sensei. Sangat saya sarankan untuk selalu
diskusi sama sensei, bahkan soal kehidupan finansial kalian selama di Jepang gitu. Jadi mungkin bisa. Gitu. Baik Ibu, Bu Pijar, punten Ibu, ini tambahan Ibu. Yang Oke. tadi yang Mohon maaf ya Kak Tri Prabowo. Oke. Kita batasi dulu ya pertanyaannya untuk yang lain terlebih dahulu, Kak. Oke, Mohon baik. maaf. Terima kasih Ibu. Oke. Oke, yang tadi sudah Ya. jelas semua ya, Kak Prabowo, 3 pertanyaan tadi. Oke, karena kita keterbatasan waktu, jadi ini adalah pertanyaan terakhir, kita ambil dari chat room. Tadi sudah banyak sekali pertanyaan mengenai studi lanjut di Jepang. Kita beralih ke pertanyaan dari Kak Nisrina Najla Huwaida. Selamat siang, saya izin bertanya ke Ibu Pijar, seberapa besar peluang untuk diterima bekerja di Jepang tanpa berkuliah di Jepang sebelumnya? Apakah peluangnya menjadi lebih kecil? Kemudian, apakah visa kerja di Jepang disponsori oleh perusahaan tempat kerja, ataukah kita yang membiayai sendiri? Terima kasih, Ibu. Nah, ini lebih fokus ke langsung dunia kerja tanpa berkuliah ke Jepang, Ibu. Mohon bisa dijawab dan diberi pencerahannya, Ibu. Ya, jadi kalau untuk berapa besar peluang untuk diterima bekerja di Jepang tanpa kuliah? Mungkin kalau jadi gini, kalau perusahaan Jepang jadi sekarang perusahaan itu ada yang sudah mulai open buat international people, maksudnya foreigner, ada yang masih belum. Nah, kalau misalnya yang masih belum, yang kita di dalam juga susah nembusnya. Jadi mungkin kurang lebih sama ya. Nah, mungkin kuncinya bukan soal kita sudah kuliah di Jepang atau belum untuk perusahaan-perusahaan yang seperti tadi, tapi kita bisa bahasa Jepang atau tidak. Jadi kalau teman-teman walaupun di Indonesia tapi punya kemampuan bahasa Jepang, sangat bisa untuk bekerja di Jepang menurut saya. Jadi kalau seperti saya nih, kalau bahasa Jepang saya nggak bagus-bagus banget, walaupun saya sudah di dalam, ya peluangnya juga kecil begitu. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang mulai open untuk foreigner dan tidak mensyaratkan bahasa Jepang. Itu juga ada. Itu sudah mulai ada dan teman-teman bisa cari infonya di internet. Itu mau teman-teman di Indonesia ataupun di sini, saya rasa peluangnya sama. Nah, lalu untuk visa kerja disponsori oleh perusahaan atau kita yang bayar sendiri. Kalau visa itu harus sponsornya perusahaan, visa kerja. Jadi ada dokumen yang nanti dikasih sama perusahaan yang kita pakai buat apply ke imigrasi. Jadi itu harus perusahaan yang sponsorin kalau bekerja ya. Begitu. Oke, terima kasih banyak Bu Pijar Religia. Saya harap pertanyaan dari Kak Nisrina Najla bisa terjawab dan juga jelas. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf sekali untuk Sobat Digi yang masih ada pertanyaan tapi belum disampaikan. Nanti bisa di-list di grup besar, nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Pijar. Atau mungkin bisa langsung reach out di LinkedIn-nya Ibu Pijar, nggak apa-apa ya Bu? Iya. Boleh, Oke. atau di email. Boleh Oke, juga. siap. Oke, jadi mohon maaf sekali ya teman-teman. Oke, dan untuk sesi selanjutnya yaitu closing statement kepada Ibu Pijar Religia, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya Ibu. Ya, jadi terima kasih atas antusias teman-teman semua tentang topik hari ini. Jadi yang mungkin take home message terakhirnya itu adalah buat ke Jepang itu ada banyak sekali cara, entah buat sekolah atau buat kerja. Apalagi zaman sekarang info itu sudah sangat banyak, tinggal dicari. Dan buat planningnya, buat timeline-nya, patuhi, disiplin sama diri sendiri. Dan begitu sudah sampai di Jepang, gimana biar kita itu survive? Ya tadi ada inside work, ada outside work-nya juga. Jadi motivasi harus besar. Kita harus tahu kita mau mencapai apa selama di Jepang, misal untuk sekolah atau kerja. Dan biar karena kehidupan di luar negeri itu pasti challenging, kita butuh banyak support. Kita butuh banyak support selama berkegiatan, misal di kampus atau bekerja. Cari teman-teman, punyalah suatu hobi dan sebagainya. Itu akan sangat membantu. Terima kasih.
Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu Pijar atas materi, kemudian tips and trik, dan juga berbagi pengalaman untuk kami semua. Dan juga untuk teman-teman yang pengen punya pengalaman belajar di Jepang ataupun bekerja di Jepang, semoga setelah training atau webinar pada siang hari ini, langkah teman-teman bisa dipermudah ya. Amin. Amin. Oke, untuk sesi selanjutnya, sebelum link absensi dibagikan adalah foto bersama. Jadi untuk Sobat Digi, bisa mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oke, mohon izin untuk rekan-rekan bisa mengaktifkan fitur kameranya ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, tangan kita mengepal sesuai jargon kita tadi bersama-sama. Oke, tangan mengepal. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Digi sekalian. Dan saya juga mau mengingatkan sebelum mengisi link absensi, nanti silakan teman-teman bisa membuat story di Instagram dengan mengetag Instagram dari kami, yaitu di @orbitallearn ya. Di @orbitallearn, teman-teman bisa upload story Instagram. Dan untuk link absensi, setelah ini akan kami share di chat room. Jadi teman-teman bisa langsung mengisi link absensi dan sertifikat akan otomatis terkirim ke email dari teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Pijar Religia atas waktunya, pengalamannya, sharing-sharingnya, dan juga Sobat Digi dengan pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya mewakili dari PT Digita Scientia Indonesia. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini masih ada kekurangan. Semoga ke depan kita bisa mengadakan webinar dan training yang lebih menarik untuk mendukung kemampuan dan juga skill dari sobat-sobat Digi sekalian. Terima kasih, jangan lupa absen, dan setelah absen teman-teman bisa meninggalkan meeting room. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, teman-teman jangan lupa mengisi link absensi ya sebelum leave dari meeting. Karena setelah mengisi link, sertifikat akan otomatis terkirim ke email teman-teman.